Selamat siang bagi kita semuanya, salam sejahtera bagi kita. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Dr. Deliana, SEAK MSICA, selaku dosen pengampu dari bidang studi audit internal. Terima kasih Bu untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil persentase saya mengenai proses bisnis dan resiko bisnis. Langsung saja kita masuk kepada bab pembahasannya. Proses bisnis dan resiko bisnis. Apa itu proses bisnis dan resiko bisnis? Proses bisnis adalah sekumpulan tugas, kegiatan, dan tugas tersebut berakhir pada pencapaian sasaran organisasi. Sedangkan resiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Dua pendekatan dalam proses bisnis. Yang pertama yaitu top-down approach, yang kedua yaitu bottom-up approach. Yang pertama, top-down approach. Top-down approach dimulai dari auditor memulai pekerjaannya dari tingkat organisasi, yakni dari apa yang menjadi tujuan-tujuan organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan proses-proses kunci yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan organisasi tersebut. Contohnya, ketika suatu perusahaan ingin meningkatkan nilai para pemegang saham dengan peningkatan laba bersih secara konsisten. Di sini perusahaan membuat 3 proses yang mendukung tujuan tersebut, yaitu yang pertama, proses merancang produk, yang kedua proses pemasaran dan penjualan produk, dan yang ketiga adalah proses menghasilkan atau proses produksi. Ketiga proses ini dalam contoh ini merupakan proses kunci, sedangkan proses sumber daya manusia dan accounting bukan proses kunci untuk tujuan meningkatkan nilai para pemegang saham. Yang kedua yaitu bottom-up approach. Bottom-up approach dimulai dari auditor memulai pekerjaannya dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan atau activity level, di mana auditor internal harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa proses itu ada? Yang kedua, bagaimana proses itu mendukung strategi perusahaan dan menyumbang terhadap suksesnya? Yang ketiga, bagaimana para pelaksana diharapkan menangani proses tersebut? Dan yang keempat, hal-hal lain yang menyebabkan proses itu penting buat manajemen. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai penyempurnaan proses bisnis. Audit internal bisa memberikan dampak besar dalam meningkatkan proses bisnis. Keinginan para pemimpin korporasi agar para auditor internal membantu peningkatan sukses bisnis terus-menerus mereka utarakan. Auditor untuk meningkatkan sukses bisnis tersebut harus mampu menangani proyek-proyek perbaikan proses bisnis yang berdampak tinggi. Auditor internal dapat menerapkan berbagai pendekatan. Yang pertama, pilih proses yang tepat. Auditor internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan nilainya. Yang kedua yaitu peroleh dukungan pimpinan. Sekalipun sudah ada konsensus bahwa suatu proses memerlukan perbaikan, tim-tim yang menangani proyek seringkali mengalami resistensi dari peserta lain untuk melakukan perubahan. Auditor internal dapat membantu mengatasi perlawanan ini dengan meminta pimpinan mendukung atau mensponsori proyek perbaikan ini. Yang ketiga yaitu isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Tim-tim audit memerlukan tenaga-tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proses bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Yang selanjutnya yaitu tetapkan tolak ukur. Dengan menetapkan tolak ukur untuk area yang dipilih untuk diperbaiki, audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Yang kelima yaitu identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan.
Dengan melakukan gap analysis atau analisis kesenjangan dan proses analisis atau analisis proses yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisienan, tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambah, dan peluang lain untuk perbaikan. Tujuan gap analysis ialah untuk menentukan area mana yang ada kesenjangan antara kinerja yang sebenarnya dengan tolak ukur yang ditetapkan. Tujuan dari proses analisis yaitu untuk menentukan peluang-peluang untuk efisiensi dalam proses dan rancangan pengendalian atau kontrol desain. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian transaksi. Dalam pengujian, untuk masalah yang ditemukan harus ada analisis data dan pengumpulan data pendukung empiris. Upaya ini harus menghasilkan bukti-bukti statistik pendukung yang meyakinkan yang menjadi bagian dari laporan proyek. Jika audit internal tidak dapat menyiapkan bukti statistik pendukung yang meyakinkan, tim ini perlu merenungkan kembali apa isu atau masalah yang ditemukan memang signifikan. Yang selanjutnya yaitu pahami akar permasalahannya. Untuk setiap masalah, tim proyek audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya atau the root cause. Menentukan the root cause dari suatu isu atau masalah memerlukan analisis yang mendalam. Lalu pecahkan masalahnya. Sesudah tim proyek menentukan apa masalah-masalah atau isunya, langkah berikutnya adalah membuat pemecahannya. Beberapa fungsi audit internal mengembangkan sendiri usulan-usulan pemecahan masalah, kemudian menyajikannya kepada pemilik proses atau process owner. Lalu ceritakan kisah bisnisnya. Pendekatan terbaik dalam pelaporan proyek-proyek perbaikan proses ialah membuat laporannya tetap ringkas atau singkat padat, namun masih menceritakan kisah bisnisnya. Auditor internal harus memulai dengan isu atau masalah yang paling penting. Jika laporannya tidak mulai dengan handles atau pokok-pokok bahasan, para pembaca akan kehilangan arah dan tidak akan menangkap isu-isu terpenting. Yang terakhir yaitu atur dengan baik penyampaian pesan. Ketika akan menerbitkan laporan proyek, audit internal sebisanya melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang akan menerima laporan tersebut. Sebaik apapun laporan ditulis, interaksi personal dapat memastikan bahwa pesan dikomunikasikan dengan benar dan akurat. Lalu kita masuk kepada resiko bisnis. Yang pertama yaitu makroekonomi risk issue, yaitu masalah resiko ekonomi makro. Masalah resiko ekonomi makro disebabkan oleh yang pertama, gejolak pasar uang global dan nilai tukar uang antara negara. Yang kedua, ketidakpastian mengenai pengaruh dan kelanjutan masa jabatan pimpinan dunia yang utama. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang berkelanjutan dalam kebijakan perdagangan dunia. Yang keempat, kemampuan perusahaan untuk akses modal atau likuiditas yang cukup. Yang kelima, kondisi ekonomi di pasar-pasar yang sekarang dilayani dapat menghambat peluang pertumbuhan secara signifikan. Yang keenam, tuntutan-tuntutan, aktivitas pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain dapat mempengaruhi secara signifikan cara berbisnis. Yang ketujuh, pergeseran geopolitik dan ketidakstabilan rezim-rezim yang berkuasa dan terorisme global. Yang ke-8, antisipasi kenaikan biaya tenaga kerja. Yang ke-9, perubahan tak terduga dalam suasana tingkat bunga. Yang kedua yaitu resiko strategic risk issue atau masalah resiko strategi. Resiko strategi adalah resiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Masalah resiko strategi disebabkan oleh yang pertama, kecepatan tinggi dari inovasi yang bersifat disruptif. Yang kedua, aplikasi-aplikasi TI secara signifikan mempengaruhi cara-cara berbisnis seperti yang dikenal sekarang. Yang ketiga, perubahan dalam aturan perundang-undangan dan kegigihan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, pergeseran dalam preferensi
ESG, dan pemangku kepentingan utama sulit diantisipasi dan ditangani pada waktunya. Yang kelima, mudahnya memasuki industri dan pasar bagi para pendatang baru yang menjadi pesaing. Yang keenam, organisasi belum cukup siap menghadapi krisis yang tidak terduga. Yang ketujuh, berbagai cara pertumbuhan sulit diidentifikasi dan dilaksanakan. Yang kedelapan, peluang untuk tumbuh dari dalam sangat terbatas. Yang kesembilan, barang dan jasa substitusi meningkat. Yang kesepuluh, mempertahankan kesetiaan pelanggan yang semakin sulit. Yang kesebelas, kinerja yang rentan dapat memicu gerakan aktivis pemegang saham yang berdampak terhadap strategi bisnis. Resiko yang ketiga yaitu operational risk issue. Resiko operasional didefinisikan sebagai suatu resiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. Masalah resiko operasional disebabkan oleh yang pertama, perilaku budaya mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang. 2. Ketidakpastian mengenai kemampuan pemasok utama. 3. Ketergantungan pada pengaturan dengan pihak-pihak lain untuk IT outsourcing. Yang keempat, tantangan bagi suksesi kepentingan dalam perusahaan mengingat pasar tenaga ahli yang semakin ketat. 5. Organisasi belum cukup siap untuk menangani serangan para peretas yang dapat menghentikan kegiatan dan merusak nama baik organisasi. 6. Pengelolaan keamanan rahasia identitas memerlukan sumber daya yang besar. 7. Infrastruktur TI yang ada dan sudah ketinggalan zaman mungkin tidak dapat diandalkan dari segi mutu, kecepatan, biaya, dan inovasi. 8. Ketidakmampuan memanfaatkan data analisis dan big data. 9. Keengganan untuk berubah membatasi organisasi untuk membuat penyesuaian dalam modal berbisnis dan kegiatan-kegiatan utama. 10. Budaya organisasi kami kurang mendorong penemuan masalah-masalah risiko yang terus meningkat. Sekian dari presentase saya mengenai proses bisnis dan risiko bisnis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.